Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati sejenak dalam doa sebelum kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sumber segala kasih, rahmat, anugerah, dan belas kasihan. Kami menengadahkan hati kami mencari wajah-Mu, mencari firman-Mu, membuka telinga dan hati kami untuk itu. Tolonglah kami agar Roh Kudus yang ada di dalam hati kami memampukan kami untuk mencerna firman-Mu, memahaminya, dan melaksanakannya sebagai bagian yang penting dalam hidup kami sebagai pengikut Yesus. Sanggupkan kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, supaya kami sanggup menjadi pelaku-pelaku firman itu dan menjadi saksi tentang kebenaran Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca Alkitab yang akan menjadi landasan pemberitaan firman pada hari ini, yaitu Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapa hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, jujur, ini adalah termasuk salah satu dari perumpamaan Tuhan Yesus yang paling sukar untuk difahami. Tidak mudah untuk dimengerti. Ibarat sebuah bangunan, arsitekturnya beraliran dekonstruksi, minimalis, postmodernisme. Bentuknya tidak lazim, orang Jawa bilang nyeleneh. Menurut kacamata awam, bangunan ini tidak lurus dan tidak begitu simetris. Pintu masuknya yang mana membingungkan. Pintu utamanya yang mana membingungkan. Kira-kira begitulah perumpamaan yang kita baca ini. Tetapi apapun, kita harus menemukannya. Apapun, untuk memahami perumpamaan ini, kita memang harus tahu pintu utamanya apa. Jalan masuknya lewat mana. Untuk memahami perumpamaan ini, kita harus tahu pintu utamanya, the main door yang mana. Supaya kita bisa menangkap artinya sebagaimana yang Yesus kehendaki. Nah, pertanyaannya, apakah pintu utama untuk memahami perumpamaan ini? Saudara sekalian, berdasarkan narasi Injil Lukas, saya berpendapat pintu masuk untuk memahami perumpamaan ini adalah pada kata mamon atau mamon yang tidak jujur, yang diulang 3 kali, ayat 9, ayat 11, ayat 13. Mamon atau mamon yang tidak jujur. Kata ini banyak diduga berasal dari bahasa Aram dan Ibrani yang berkaitan dengan artinya berkaitan dengan kepemilikan harta. Tuhan Yesus menggunakannya untuk menamai
kelekatan hati manusia pada kekayaan, mamon. Di kemudian hari kekristenan dalam sejarahnya seringkali memahami mamon ini sebagai personifikasi dari kekayaan atau uang, mamon. Jadi inilah pintu masuk untuk memahami perumpamaan ini. Uang. Yesus memakai perumpamaan ini untuk berpesan kepada murid-muridnya dan kepada kita juga mengenai uang, mamon. Dan ini sungguh penting. Pengikut Yesus harus memiliki pandangan dan sikap yang benar mengenai uang atau harta atau kekayaan. Pertama-tama, perumpamaan ini mengajak kita menyadari bagaimana naturnya uang itu. Bagaimana cara uang itu bekerja. Tentu saja caranya bekerja di dunia ini. Sebab sesudah itu, sesudah melewati kehidupan di dunia ini, uang sudah tidak berguna lagi. Uang itu hanya sampai batas kehidupan di dunia ini. Dia berguna. Istilah yang digunakan Yesus di ayat 9, dia sudah tidak dapat menolong kita lagi. Ada waktunya, uang sudah tidak dapat menolong kita lagi. Kapan itu? Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, mati. Waktu mati, tidak ada harta yang dibawa oleh manusia. Punya seberapa banyak pun dia uang di dunia ini, waktu mati itu harus ditinggalkannya. Dan yang menikmati adalah orang lain. Sebab di kekekalan, di eternity, uang sudah tidak diperlukan lagi. Berapapun yang kita kumpulkan dan kita punya, pada waktu kita mati, uang harus ditinggal. Sebab dia tidak relevan untuk dibawa sampai di kekekalan. Uang itu naturnya memang barang dunia. Cara kerjanya, cara kerja di dunia. Cara kerjanya di dunia adalah membuat manusia selalu memperjuangkan kepentingan dan keuntungan bagi dirinya. Itu cara kerjanya uang. Pokoknya harus ada laba, keuntungan, profit, benefitnya yang kita dapat. Entah itu sekarang, entah itu besok hari. Kita mengenalnya sebagai istilah bisnis dan investasi. That's how money works. That's how it works. Uang itu memacu kita bergerak ke sana, ke keuntungan, baik sekarang atau masa depan. Apabila cara kerja uang ini kita ikuti, kita tekuni, kita pelajari, manusia akan dibuat semakin pintar.
pintar memutar uang. Sekarang ini saudara-saudara, banyak cara berbisnis dan cara berinvestasi diajarkan dan dikembangkan. Apalagi di era digital ini. Luar biasa. Dan banyak orang sudah bisa jadi miliarder di usia yang sangat muda. Dan sudah pintar sekali berinvestasi. Itulah naturnya uang. Mengajar orang untuk pintar, mendapatkan untung sekarang dan masa depan. Tetapi seiring dengan pintarnya manusia mencari laba, untung, dorongan untuk menghalalkan segala cara demi mendapat keuntungan itu juga bertambah besar. Semakin kita dekat dengan uang, dorongan untuk kita menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang itu juga semakin besar. Pegang uang itu tidak gampang. Kita semua tahu itu. Jangan dikira orang kalau sekali waktu dia diberi uang begitu banyak dalam jumlah besar, istilahnya dapat lotre, lalu hidupnya pasti akan bagus. Belum tentu. Karena ada orang tidak bisa pegang uang. Uang itu mudah-mudah gampang. Gampang-gampang sukar dipegang. Sebab apa? Sebab godaan yang ada di dalam uang itu besar. Seperti yang terjadi pada bendahara dalam perumpamaan ini. Saudara-saudara, memang ada orang-orang yang bekerja keras. Kekayaannya adalah hasil kerja keras. Tapi sebagian lagi ada orang yang mendapatkannya melalui jalan yang curang. Uang itu memang punya daya pikat besar untuk mengajak orang curang. Pintarnya pintar, tapi curang. Cerdiknya cerdik, tetapi tidak jujur. That's how it works. Itu naturnya uang juga. Di mana ada uang mengalir, di situ godaan kecurangan ikut hadir. Oleh karena itu, semua negara di dunia ini, nggak ada yang nggak. Kapitalisme, komunisme, apapun sistemnya, semua punya persoalan dengan yang namanya korupsi. Korupsi itu terjadi di mana-mana. Sebab di mana ada aliran dana, di situ godaan untuk curang besar. Oke, itulah naturnya si Mamon ini. Uang. Pintar, tapi suka mendekat pada kecurangan. Itu naturnya. Sekarang, yang menarik adalah bagaimana Yesus memberi arti pada perumpamaan tentang uang ini. Bagaimana Yesus memberi arti pada perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini. Profesor William Barclay menyebut penafsiran Yesus atas perumpamaan ini sebagai a good lesson from a bad example. A good lesson from a bad example. Dari perumpamaan ini,
Yesus mengangkat 3 pelajaran penting tentang uang. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, Yesus berkata, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Ini pelajaran pertama. Apa maksudnya? Saya menamai pelajaran ini pelajaran Be like him. Tuhan Yesus mau mengajarkan be like him. Him itu bendahara yang tidak jujur itu. Jadilah seperti dia. Tirulah dia. Apa maksudnya? Maksudnya Yesus itu tetap melihat yang positif pada kasus bendahara ini, yaitu kecerdikannya. Seperti perumpamaan itu sendiri menceritakan di ayat 9, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Kecerdikannya itu jangan dilewatkan. Saudara, sejujurnya, kalau kita tahu mengenai ada orang yang pintar mengelola uang, pintar berbisnis, kita kagum. Mereka itu very smart. Mereka pintar melihat celah peluang. Namanya celah bisnis. Ada saja idenya. Dan kepintaran itu sebenarnya tidak buruk. Kepintaran berbisnis itu tidak ada yang salah. Dan justru mengagumkan. Pengikut Yesus harus bisa melihat yang positif sebagai positif. Dan belajar dari situ. Cuma kita harus tetap menyadari bahwa uang adalah barang dunia. Jadi jangan cuma pintar mencari dan mengelolanya untuk kepentingan duniawi saja. Sebab kalau cuma itu, kalau kita cuma pintar mencari dan mengelola uang di dunia ini untuk kepentingan duniawi saja, maka manfaatnya akan berakhir di garis kematian. Ada waktunya uang tidak dapat menolong kita lagi. Itu maksud Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengencourage para pengikutnya untuk pintar mengelola uang seperti bendahara itu. Pintar mengelola uang sepintar orang-orang di dunia ini. Tetapi untuk kepentingan yang bukan cuma duniawi. Gunakanlah kepintaranmu mengelola uang untuk kepentingan yang nilainya melebihi dari sekedar uang. Gunakanlah uang untuk kepentingan yang tidak bisa dibeli dengan uang. For things money cannot buy. Gunakanlah
kemampuan dan kepintaranmu mencari uang juga untuk hal-hal yang bernilai abadi. Gunakanlah uangmu untuk membangun relasi yang lebih kokoh dengan sesama. Sebab relasi yang baik itu more than money. Gunakanlah uangmu untuk menolong yang lemah. Sebab menolong orang yang lemah, suatu saat orang lemah itu bisa jadi orang kuat. Dan ada waktunya kita yang butuh pertolongan. Gunakanlah uangmu untuk mempererat hubungan keluarga. Family, more than money. Anda punya uang berapapun, kalau rumah tanggamu hancur, uang itu tidak sanggup membelinya. Gunakanlah uangmu untuk membuat hubungan keluargamu lebih erat, lebih kuat. Gunakanlah uangmu untuk memperkuat persaudaraan dengan orang-orang yang kental hubungannya dengan dirimu. Gunakanlah uang untuk menjalin dan memelihara persahabatan di dunia ini. Persahabatan, friendship is more than money. Gunakanlah uangmu untuk membuka jaringan yang lebih luas. Networking yang lebih lebar. Sekaligus membuka kesempatan bagi diri kita untuk memperkenalkan Kristus kepada lebih banyak orang. Gunakan uangmu untuk mendukung pekerjaan pelayanan gerejawi, untuk mendukung pelayanan pendidikan, untuk mendukung pelayanan kemanusiaan. Sebab itu semua nilainya more than money. Dalam lagu NKB nomor 211, nyanyian berjudul Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu, ada bait-baitnya yang mengendorse kebenaran ini. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih takkan lekang. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Nyanyian ini mengajak kita membedakan ada benda yang kekal dan ada yang tidak kekal. Yang tidak kekal itu harta, uang. Itu barang dunia, akan berhenti di titik kematian. Tapi ada yang kekal, melampaui kematian, yang kita akan tuai di sorga mulia. Itu namanya kasih, love. Singkat kata, Tuhan Yesus mau mengatakan, pintarlah cari uang di dunia, pintarlah kelola uang di dunia, tetapi gunakanlah bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Gunakanlah uangmu itu juga untuk sesuatu yang akan bertahan di kekekalan nanti, menabur cinta kasih di dunia. Itulah pelajaran pertama tentang uang. Sekarang pelajaran kedua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kali ini, message-nya adalah, do not be like him. Kalau yang pertama tadi, be like him. Sekarang message-nya adalah, do not be like him. Jangan jadi seperti bendahara itu. Jangan meniru dia. Jangan meniru si bendahara itu dalam hal ketidakjujurannya. Kepintarannya patut kau tiru, tetapi ketidakjujurannya jangan. Do not be like him. Mengapa? Saudara sekalian, sebab ada hukum yang sangat penting berlaku di dalam kehidupan ini, yaitu barang siapa tidak bisa dipercaya di dalam soal uang, dia tidak bisa dipercaya dalam semua hal yang lain. Ini hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Ini dalil, gak bisa disangkal. Barang siapa tidak bisa dipercaya dalam hal uang, dia tidak bisa dipercaya dalam semua hal yang lain. Yang dimaksud Yesus dengan tidak benar dalam perkara-perkara kecil di sini, maksudnya adalah dalam hal keuangan. Jelas maksudnya. Itulah yang namanya tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Tidak setia atau tidak jujur dalam hal keuangan. Saudara sekalian, bagaimana kita mempertanggungjawabkan uang yang dipercayakan kepada kita oleh siapapun? Perhatikan, oleh siapapun. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan uang yang dipercayakan kepada kita? Disitulah terletak karakter kita. Karakter kita diukur dari situ, sadar atau tidak sadar. Seberapa bertanggung jawabnya kita ketika kita dipercayai keuangan. Sebab tidak ada perusahaan manapun yang akan meng-hire orang yang tidak jujur dalam keuangan. Tidak ada orang yang mau berrekanan bisnis dengan orang yang tidak jujur dengan uang. Kita tahu itu. Hubungan-hubungan apapun bisa hancur karena perkara yang satu ini. Hubungan kerjasama, hubungan persahabatan, karir, reputasi seseorang, nama baiknya, bahkan pernikahannya bisa hancur karena ketidakjujuran dalam soal uang. That's the truth. Tapi sebaliknya, kesetiaan dalam perkara yang satu ini juga bisa mendatangkan berkat di masa depan yang tidak pernah disangka bahkan oleh orang itu sendiri. Orang yang bisa dipercayai dalam uang, mulai bahkan dari yang paling kecil, suatu saat dia bisa mendapat tanggung jawab besar dalam hal itu karena dia sudah membuktikan dia bisa dipercayai.
uang itu nilainya adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah one thing that can change everything. Kata Stephen R. Covey. Uang itu kepercayaan. Padahal kepercayaan itu adalah one thing that can change everything. Kelihatannya sepele. Tetapi uang bisa mendatangkan perkara besar dalam hidup kita, baik negatif maupun positif. So, beware. Don't be like him in terms of dishonesty. Itu maksud Tuhan Yesus dengan pelajaran yang kedua, setia dalam perkara kecil. Setia dalam soal keuangan. Sekarang pelajaran terakhir, yang ketiga. Pelajaran ketiga adalah kesimpulan dari semuanya. Saudara sekalian perhatikan, mengapa perumpamaan ini oleh Tuhan Yesus dipetik pelajarannya dari dua sisi. Baik negatif, don't be like him, maupun yang positif, be like him. Jawabannya karena sebenarnya itu bergantung pada diri kita. Tergantung kita mau pilih sikap yang mana. Kitalah yang adalah subjeknya. Kitalah adalah orang yang bisa menentukan nilai plus dan nilai minusnya di mana. Itu tergantung, itu terpulang kepada kita. Uang atau kekayaan itu sebenarnya netral. Uang itu netral. Dia tidak jahat. Tetapi apakah uang itu bisa menjadi baik atau jahat? Tergantung kita. Uang itu menjadi berkat atau menjadi laknat? Itu bergantung pada kita. Tergantung bagaimana kita memperlakukannya, menggunakannya, mengelolanya, atau tepatnya tergantung kita menempatkan uang di mana dalam kehidupan kita. Apabila pelajaran pertama kita abaikan, yaitu kita tidak mau menggunakan uang untuk kepentingan yang nilainya lebih daripada uang, kita tidak mau menggunakan uang for things money cannot buy, kita tidak mau menggunakan uang untuk kepentingan yang bernilai abadi. Sebaliknya kita hanya mencari dan mengelola uang untuk kepentingan laba di dunia ini saja, titik. Maka akan tiba saatnya bukan kita yang menggunakan uang sebagai alat, tetapi uang yang justru akan memperalat kita. Ingat itu. Kalau kita mengabaikan pelajaran pertama, akan tiba waktunya bukan kita yang menggunakan uang sebagai alat, tetapi uang yang akan memperalat kita. Kemudian, kalau masih ditambah lagi pelajaran kedua juga kita abaikan, yaitu kita membiasakan diri tidak jujur, tidak setia dalam hal-hal yang berhubungan dengan uang, alias kita mengkhianati pihak lain dalam hal uang, maka akan tiba waktunya uang akan mengkhianati
dan menjatuhkan kita. Apabila pelajaran kedua kita abaikan juga, kita tidak setia dalam perkara uang dan mengkhianati pihak lain dalam soal uang, akan tiba waktunya kitalah yang akan dikhianati oleh uang. Akan tiba waktunya kita diperbudak oleh uang. Itu maksud Tuhan Yesus dengan pelajaran ketiga. Pada waktu itu, uang sudah bukan barang netral lagi. Uang sudah punya spirit untuk menekan, memperalat, mengelabuhi, menjajah, dan memperbudak kita. Uang sudah menjadi mamon, dewa atau ilah kekayaan. Tidak heran, pelajaran ketiga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 13. Jadi saudara sekalian, bicara tentang uang bisa menjadi sangat serius, sangat mendasar. Benar kata orang, uang itu hamba yang baik, tetapi dia tuan yang jahat. Tergantung Anda menjadikan dia siapa, hambamu atau tuanmu. Kalau kita keliru menempatkan, salah memberi posisi kepada uang, bisa berabe dampaknya, kata orang Jakarta. Apabila kita jadikan dia sebagai tuan, maka pelan tapi pasti kita akan menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Pasti. Karena tidak mungkin ada dua Tuhan dalam hidup seseorang. Karena keduanya bergerak ke arah yang berlawanan. Uang bilang, ambil saja. Tuhan bilang, no way. Uang bilang, ambil, getting, mumpung, ambil saja. Tuhan bilang, kamu harus berbagi. Kamu harus mempertimbangkan keperluan orang lain juga. Keduanya bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi tidak mungkin kita mengabdi kepada keduanya. Tidak mungkin kita punya dua tuan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita camkan baik-baik pesan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Supaya bukan uang, melainkan tetap Tuhan atau Allah yang menjadi tuan di dalam hidup kita. Sekarang dan sampai selamanya. Amin.